Halo, teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan merangkum film horor misteri asal Korea berjudul The Closet. Rilis pada 5 Februari 2020. Bercerita tentang seorang ayah single parent yang kebingungan dikarenakan tiba-tiba anak gadis satu-satunya hilang secara misterius. Entah digondol kolong wewe atau ditelan alam. Tapi yang jelas, anak gadisnya itu terakhir kali terlihat di dalam rumahnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kalian siap menuju ceritanya? Siap. Di tahun 1998, kita diperlihatkan seorang ibu-ibu paranormal sedang melakukan ritual kekebalan serta diiringi musik-musik sebagai pelengkap untuk memancing seseorang dari dunia gaib. Namun suasana menjadi hening ketika sebuah lemari terbuka sendiri. Dan yang terjadi, scene berpindah pada sebuah mobil yang dikemudikan sang ayah bernama Yeon dan anak gadisnya bernama Ina. Perjalanan mereka berdua bertujuan untuk menuju sebuah rumah baru dengan suasana yang tenang, udara yang bersih dan jauh dari kebisingan kota. Bukan tanpa alasan, melainkan si ayah yang khawatir akan anaknya Ina yang selalu murung bahkan tidak mau bicara kepada siapapun, termasuk ayahnya sendiri. Itu dikarenakan Ina yang masih terpukul karena kehilangan ibunya dalam sebuah kecelakaan. Tiba-tiba saja Ina turun dari mobil. Melihat pintu yang terbuka, Yeon pun langsung mencari Ina sampai ke dalam hutan. Setelah ditemukan, ternyata Ina sudah dekat dengan rumah yang akan mereka tempati. Namun Ina tetap mengabaikan ayahnya bicara dan terus memandangi rumah itu, lalu meninggalkannya. Setelah beberes rumah, tiba-tiba sebuah gagak menabrak jendela kaca. Di mana hal itu kembali mengingatkannya akan tragedi yang pernah menimpanya beberapa pekan yang lalu. Temannya yang seorang dokter menyarankan agar Yeon meminum obat secara teratur. Namun Yeon yang sudah frustasi karena sudah melakukan segalanya, berencana untuk memasukkan Ina ke sebuah panti asuhan. Tapi temannya tidak merekomendasikan tujuannya itu. Tiba di malam hari, Yeon yang berprofesi sebagai arsitek ditelepon salah satu rekan kerjanya yang mengabari bahwa Yeon terancam di PHK karena sudah terlalu lama tidak masuk kerja. Melihat ayahnya itu, Ina segera beranjak dari meja makan dan lebih memilih menonton rekaman video kenangan bersama ibunya. Tentunya hal itu membuatnya bersedih kembali. Tapi tiba-tiba, Yeon yang mendengar jeritan itu kemudian menghampiri kamar Ina. Ina yang selama ini murung dan tertutup tiba-tiba berubah ceria dan mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. Yeon yang masih merasa aneh pada Ina, juga sebuah boneka lucu yang dipegang anaknya, bermaksud ingin membuangnya, tapi Ina menginginkan boneka itu. Keesokan paginya, Yeon bukan hanya dibuat aneh dengan perubahan sikap Ina yang secara tiba-tiba, tapi juga dari cara makan dan minumnya yang rakus tanpa berdoa terlebih dahulu. 잘 먹었습니다. 이 집 좋아. Selesai pulang kerja, Yeon mendengar Ina sedang berbicara dengan seseorang. Setelah dilihat, Ina menutupinya seolah tak terjadi apa-apa. Kemudian Yeon memberitahu Ina bahwa ada sebuah pekerjaan di proyek yang mengharuskannya pergi dari rumah selama 2 bulan. Yeon juga akan menyewa seorang pengasuh untuk menemani Ina selama ayahnya pergi. Namun ketika Ina ingin pergi bersama ayahnya, Yeon melarangnya karena di lingkungan pekerjaan yang berbahaya bagi anak-anak. Disitulah Ina kembali terdiam dan tak melanjutkan percakapan. Malam hari pun tiba di mana keanehan lain kembali muncul ketika Yeon sedang merancang konsep bangunan. Namun dia terganggu dengan suara biola yang Ina mainkan, sehingga hal itu pun membuat gambarnya sedikit tergores. Yeon pun naik ke atas menuju kamar Ina. Namun setelah dilihat, ternyata Ina sudah tertidur pulas dan biolanya pun masih pada tempatnya. Dan yang terjadi, beruntungnya itu hanya mimpi semata. Anehnya, konsep rancangan Yeon tiba-tiba sudah dalam keadaan rusak tanpa tahu siapa yang merusaknya. Yeon pun kembali ke atas menuju kamar Ina untuk memastikannya. Setelah dilihat ternyata Ina tidak ada di kamarnya,
dan hanya menemukan boneka yang sudah rusak dan biola dalam keadaan yang rusak. Yeon kembali bingung apa yang salah dengan dirinya. Namun ketika dia memandang jendela dan menemukan Ina ada di sana. Keesokan harinya pertengkaran terjadi, dikala Yeon akan pergi menuju proyek di mana tempatnya bekerja. Kali ini sikap Ina benar-benar berubah seperti bukan dirinya. Tak lama kemudian datanglah pengasuh yang disewa Yeon. Namun sepertinya wanita ini tidak memiliki jiwa kepengasuhan pada dirinya. Dan benar saja, pengasuh ini begitu songong dan seenaknya memakai perhiasan istri Yeon yang disembunyikan suaminya. Tak lama setelah itu, dia mendengar suara jeritan dan bantingan benda di kamar Ina. Entah apa yang terjadi, tapi hal itu membuat si pengasuh meninggalkan rumah itu dan tidak bertanggung jawab setelah mendapat bayaran. Lalu pada malam hari sesuatu terjadi pada Ina ketika suara sayup-sayup mengajaknya untuk masuk dalam sebuah lemari. Kemudian Ina lenyap dan lampu kembali terang seolah tak terjadi sesuatu. Satu bulan sudah Ina dinyatakan menghilang tanpa jejak dan petunjuk apapun. Yeon sempat mencurigai si pengasuh yang pernah disewanya. Namun menurut polisi, mereka sudah memeriksa kamera di dashboard mobilnya. Bahkan si pengasuh lolos dari pendeteksi kebohongan. Otomatis dia bersih dari tuduhan. Yeon kembali emosi karena menurutnya para polisi tidak benar-benar menyelidiki kasus ini. Seperti biasa, pihak media kadang-kadang selalu menggiring opini yang tidak benar tanpa mengetahui kebenarannya dari suatu masalah. 주변 사람들 말로는 거의 10여 개의 약품을 발견했습니다. 적 증상을 겪고 있을 겁니다. Berita yang penting berita. Bahkan Yeon juga dihujani komentar-komentar negatif pada blog pribadi miliknya. Tapi sepertinya kasus hilangnya Ina mirip dengan kasus hilangnya gadis bernama Myungjin 3 tahun yang lalu, juga belum ditemukan sampai saat ini. Internet tiba-tiba terputus. Dia pun melihat-lihat kembali video kenangan anak dan istrinya. Lalu ketika membuka sebuah buku, Yeon melihat sebuah coretan gambar seorang anak gadis yang di sampingnya. Terdapat gambar lemari yang terbuka seperti apa yang ada dalam mimpinya ketika itu. Tak lama datanglah seorang teknisi internet yang tiba-tiba masuk dan terlalu banyak omong, sehingga Yeon sedikit menegurnya. Namun si teknisi ini sepertinya menemukan hal lain ketika berada di depan lemari yang berada di kamar Ina. Lalu datanglah teknisi yang asli, melaporkan bahwa seseorang memotong kabel internetnya. Ternyata, si teknisi palsu ini bernama Heo, yang merupakan seorang pengusir setan atau kita sebut saja paranormal. Yeon yang belum mengetahuinya, berniat mengusirnya dan melaporkan pada polisi karena telah menipunya. Namun ketika Heo mengatakan bahwa dia tahu sesuatu yang terjadi pada Ina, Yeon pun mengurungkan niatnya. Heo juga menjelaskan, dia sudah menyelidiki kasus ini selama 10 tahun, bahwa sudah ada 32 anak yang menghilang sejak tahun 98, dan Ina bukanlah anak pertama yang menghilang di rumahnya. Yeon juga diperlihatkan beberapa catatan kasus hilangnya anak-anak terdahulu, juga menggambar hal yang sama seperti apa yang Ina gambar sebelumnya. Heo juga menceritakan kalau 20 tahun yang lalu, seorang anak bernama Hyunso juga hilang seperti Ina dan gagal diselamatkan. Disinilah fakta terkuak, bahwa wanita yang ada di dalam video adalah ibunya Heo, seorang pengusir setan di awal film yang kita lihat, dan sosok yang pernah muncul di mimpi Yeon. Terakhir, dia menunjukkan bahwa sosok inilah yang menyebabkan hilangnya anak-anak, sekaligus sosok yang telah membunuh ibunya. Yeon yang masih kurang percaya, menganggap bahwa Heo hanya ingin mengambil keuntungan dari semua ini, lalu kemudian menyuruhnya untuk pergi. Namun pikirannya berubah ketika Heo mengatakan bahwa hanya dirinya lah yang saat ini percaya padanya, di saat semua orang mencurigai Yeon yang membunuh anaknya. 잠깐만, 우리 이나 진짜 찾을 수 있는 거야? 네. Singkat cerita, Heo mempersiapkan semua peralatan ritual, seperti boneka yang terbuat dari jerami, lalu diberi sedikit darah untuk memancing arwah gaib keluar. Juga beberapa kertas mantra sebagai pembatas gaib, dan kamera yang terpasang di berbagai sisi untuk mendeteksi kemunculan para arwah kegelapan. Akhirnya pertunjukan pun dimulai dengan pergerakan beberapa boneka jerami dan juga suara biola Ina yang tertangkap detektor. 이거 이나 Karena gagal menggunakan boneka jerami, mereka pun mencobanya dengan boneka yang lebih besar. Secara tiba-tiba,
salah satu CCTV error. Kemudian Yeon pergi untuk memperbaikinya. Namun Yeon malah membuka pintu pembatas tanpa pengawasan Heo karena mendengar suara Ina memanggilnya dari dalam. Juga boneka ritual yang ditaruh di luar tiba-tiba sudah berada di dalam lemari. Heo pun memberikan arahan agar Yeon memejamkan matanya dan keluar secara perlahan. Karena hantu-hantu buta itu melihat ketika mata Yeon terbuka. Ketika memantau Yeon, tiba-tiba saja semua monitor mendadak mati. Dan Heo bermaksud untuk menjemputnya, namun dia dihadang oleh satu sosok yang cukup menyeramkan. Di samping itu juga Yeon akhirnya bisa selamat dan keluar dari ancaman para arwah gaib tersebut. Lain halnya dengan Heo yang baru menyadari bahwa sosok itu adalah sosok Myungjin yang hilang 3 tahun yang lalu. Sosok Myungjin juga yang sebenarnya menyebabkan Ina menghilang. Di rumah sakit sebelum dilakukan perawatan, Heo menyebutkan nama Myungjin agar mencari latar belakangnya. Yeon pun mencarinya melalui catatan milik Heo, lalu menemukan identitas Myungjin. Juga foto boneka yang dipegangnya adalah boneka yang pernah ditemukan Ina sebelumnya. Singkat cerita, Yeon menemukan kediaman ayah dari Myungjin yang tinggal sendirian di sebuah gunung bernama Sangdong, di mana pria itu memiliki keanehan menggantung beberapa boneka di beberapa pohon. Yeon pun mulai menggali informasi dari si pria ini. Namun pria ini enggan membahas putrinya yang telah hilang dan menyuruh Yeon untuk pergi. Ketika Yeon menunjukkan boneka milik anaknya Myungjin, dia pun terkejut dan marah. Karena bagaimana bisa Yeon memiliki boneka anaknya yang sudah hilang beberapa tahun ada padanya. Saat pria ini mencoba membakarnya, sosok Myungjin pun muncul kemudian membanting ayahnya ke sana kemari. Yeon yang baru saja masuk, tiba-tiba diserang oleh ayah Myungjin yang sudah berada dalam kendali arwah anaknya. Lalu Yeon mendapat sebuah ingatan tentang keluarga Myungjin dan keluarganya, terutama ayahnya yang sudah frustasi pusing 7 keliling karena usahanya yang bangkrut juga terlilit banyak hutang di mana-mana. Di samping itu juga istrinya sudah terlihat tak bernyawa. Entah setan apa yang merasukinya, tapi ayahnya ini benar-benar sesat dengan mengurung Myungjin yang tak bersalah di dalam lemari sampai ia benar-benar meninggal. 아빠라요, 내가 진짜 잘못했어요. Tak lama Heo muncul, menyelamatkan Yeon yang hampir berangkat ke Rahmatullah karena dicekik. Dia pun melepaskan roh Myungjin yang ada pada raga ayahnya. Lalu si pria ini ditarik sesuatu tak kasat mata ke dalam lemari, dan kemudian lenyap begitu saja. Saat dalam perjalanan pulang, di sini Heo menceramahi Yeon karena selama ini sebenarnya Yeon lebih mementingkan pekerjaannya daripada anaknya. Itulah mengapa Yeon sempat berpikiran memasukkan Ina ke panti asuhan, namun temannya tidak menyarankannya. Sosok Myungjin juga hampir sama dengan Ina yang terabaikan, sampai ayahnya tega membunuhnya kemudian menjadi dendam dan mengumpulkan anak-anak yang merasa terasingkan oleh orang tuanya sendiri. Itulah mengapa Ina begitu mudah dihasut Myungjin, karena Ina merasa tidak dicintai dan terabaikan orang tuanya. 사라진 애들한테 공통점이 있었어요. 여러 가지 이유로 상처를 입었거든요. 학대, 폭언, 폭행. Merasa gagal menjadi seorang ayah, Yeon bertekad memasuki alam gaib untuk menyelamatkan Ina. Heo tidak menyarankan, karena itu berbahaya dan Yeon bisa terjebak mati di dalam sana. Namun Yeon yang sudah kekeh, dia tidak memperdulikan seberapa bahayanya di dalam sana. Karena yang paling penting, dia bisa menyelamatkan Ina meskipun nanti dia tidak selamat. Melihat Yeon yang sudah yakin, Heo pun akhirnya mau membantunya dengan melakukan ritual besar-besaran demi keberhasilan Yeon dalam menyelamatkan Ina. Setelah semua siap di posisi masing-masing, begitu juga Heo yang mengontrol apinya sebagai tanda Yeon masih hidup di alam gaib. Tidak mudah, apalagi pemula seperti Yeon yang hanya diberi waktu 30 menit saja berada di alam sana. Karena jika lebih dari itu, tamatlah sudah. Pertama Yeon kembali diserang sosok ayah Myungjin yang tiba-tiba datang. Lalu kemudian disusul dengan serangan sosok istrinya sendiri. Beruntungnya serangan itu bisa dihentikan berkat Heo yang juga membantu di alam nyata sana. Ternyata sosok itu adalah Myungjin yang menyamar sebagai istrinya. Merasa diganggu oleh Heo, Myungjin membalikan serangannya dan mendobrak mantra pembatas gaib yang ditempel di lemari tersebut. Karena pengalihan itu, Yeon memasuki dimensi lain yang dimana di sana terdapat banyak sekali korban anak-anak yang hilang di dunia gaib. Mereka juga tampak senang dan bergembira satu sama lain. Namun ketika Yeon memanggil anaknya,
Mereka semua berubah menjadi wujud yang menyeramkan dan menyerang Yeon secara bergantian. 이나야. Yeon juga sempat diperlihatkan kembali pada kejadiannya dulu, juga perkataan terakhir istrinya untuk selalu melindungi Ina. Tak lama muncullah sosok Myung-jin. Yeon pun mengakui kesalahannya dan memohon izin untuk menjemput Ina anaknya. Namun Myung-jin menolak hal itu dan mengendalikan Ina untuk membunuh ayahnya. Lalu yang terjadi? 죽여. 영진아? Ibunya Myung-jin pun muncul dan meminta maaf karena tidak melindungi putrinya pada saat itu. Kemudian Myung-jin yang luluh karena ibunya, perlahan semuanya berubah. Di saat yang bersamaan, Heo yang harap-harap cemas pada Yeon karena dirinya sudah hampir kehabisan cakra. Dengan tulusnya Yeon menghampiri Myung-jin dan memposisikan dirinya sebagai ayah Myung-jin untuk meminta maaf. Myung-jin pun menyerahkan Ina dan akhirnya Ina pun bisa terselamatkan. Mungkin pesan yang bisa kita ambil dan garis bawahi di sini. Anak itu ibarat kertas putih yang polos. Jika kita mewarnainya dengan warna hitam, tentu akan hitam. Begitu juga dengan warna yang lainnya. Dan film pun berakhir.